sebelumnya sudah berlaku extreme buy, maka akan ada MHV buy. Jadi hati-hati setelah hari entry di satu time frame tidak membuat momentum di time frame kedua, secara tidak langsung time frame pertama tidak membuat arah atau tertahan di MA5, MA10, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan membahas basic multi time frame ya, yang mana di sini sudah memikirkan bagaimana caranya memahami multi time frame yang agak mudah, yang mudah untuk teman-teman tangkap mungkin ya. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like dan share ke teman-teman juga agar Mimin lebih semangat dalam membuat video-video terbaru setiap hari untuk teman-teman semua. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan kita. Oke, untuk memudahkan teman-teman, di sini Mimin sudah menyediakan dua time frame, yang satu time frame berwarna putih, yang satu berwarna hitam. Yang mana time frame berwarna putih adalah time frame besar, time frame warna hitam adalah time frame kedua. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mencontohkan satu time frame ke time frame ketiga, tetapi dengan dua time frame ya. Apa yang ingin kita pelajari? Yang ingin kita pelajari adalah multi time frame secara basic, tetapi yang agak lebih clear untuk dipahami. Makanya di sini Mimin cantumkan dua time frame, yang satu putih, yang satu hitam. Jadi buat teman-teman yang masih gelap tentang multi time frame akan tercerahkan dengan time frame yang warna putih. Karena warna putih adalah time frame besar, jadi time frame besar, semakin besar time frame yang kita gunakan, maka semakin bagus kualitas sesuatu setup. Nah, sekarang Mimin akan contohkan setup yang valid dan tidak valid. Dan kita akan belajar juga cara memahami peranan MA5, MA10 di time frame besar dan apa yang terjadi di time frame kecil secara chart. Kalau sebelumnya Mimin sering membahas mungkin tidak ada chart ya, mungkin teman-teman akan kurang dalam memahami. Oke. Di sini Mimin ingin menunjukkan di mana di sini ada candle arah kuku sell lah. Oke, kita mulai dari sini. Kenapa dia tidak lanjut turun padahal candle ini sudah break MA5, MA10 ya. Bisa disebut arah. Ini kita tanpa menggunakan Bollinger Band di time frame besar ya. Sebentar Mimin contohkan. Oke, di sini ya. Di sini ada satu candle arah kuku sell. Seperti di video-video yang sebelumnya kita bahas, candle arah kuku sell di time frame besar yang memvalidkan candle arah kuku adalah momentum di time frame kedua. Oke, kita lihat sekarang ada nggak momentum? Ada. Ya, sekarang ini contohkan. Nah, ini ya. Ini candle momentum yang ini. Artinya, sebentar ya, kita ganti warna. Jangan warna kuning, kita ganti jadi warna ini kali ya. Kira-kira kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke. Yang memvalidkan candle arah kuku adalah momentum sell di time frame kedua. Dan sinyal sedang berlaku di time frame pertama. Sebab kalau kita sell di time frame kedua di momentum ini, kita akan terkena loss. Ya. Kenapa? Ini sering terjadi, Mimin perhatikan ya.
Ini re-entry sell. Kan resell. Terus naik sampai ke atas. Kenapa? Karena sinyal dan setup sedang berlaku pada time frame yang ini. MA5, MA10 pada time frame yang lebih besar satu time frame di bawahnya adalah top BB di time frame kedua. Ya. Oke. Dan re-entry ini telah valid tetapi tidak dilanjutkan dengan berterusan atau candle lanjutan. Kenapa? Karena di sini tertahan di MA5, MA10. Dia tidak close di bawah atau menjadi arah baru. Artinya time frame di bawahnya tidak membuat momentum yang baru. Dan kalau time frame bawahnya tidak membentuk momentum yang baru, hati-hati karena akan terjadi MHV. Dari mana kita tahu MHV? Di sini kita bisa lihat sebelumnya sudah berlaku extreme buy, maka akan ada MHV buy. Ya, jadi hati-hati setelah re-entry di satu time frame tidak membuat momentum di time frame kedua, secara tidak langsung time frame pertama tidak membuat arah atau tertahan di MA5, MA10, maka di saat itu hati-hati karena akan berputar arah. Dan secara garis besar atau secara kita lihat secara kasar, kalau kita melihat kepada time frame daily, ini masih adalah uptrend. Oke, sekarang bagaimana cara kita lihat uptrend? Kita contohkan masukkan MA50. MA50 eksponensial, apply kepada close, kita kasih warna hitam aja, lalu kita klik. Oke, sekarang kelihatan ya, jelas uptrendnya ya. Dia turun sebentar, posisi turun ini hanyalah koreksi. Kenapa koreksi? Karena ya di time frame atasnya ada sesuatu lagi. Jadi seharusnya kita akan fokus buy kalau reject MA50. Yang harus teman-teman perhatikan peranan ya, peranan MA5, MA10 di time frame besar dan peranan di time frame kedua dan ketiga. Oke, contoh Mimin pernah membahas ya, yang memvalidkan re-entry di time frame daily adalah di time frame ketiga membuat momentum. Artinya kalau re-entry di time frame daily yang memvalidkannya adalah momentum sell di time frame H1. Sekarang kita lihat di time frame H1, apakah dia membuat momentum sell? Membuat momentum sell. Maka validlah re-entry sell daily. Di mana kita masuk? Apakah begitu momentum kita masuk? Bukan, teman-teman. Karena momentum sell di time frame H1 adalah candle arah kukuh sell di time frame H4. Ketika H4 membentuk CSAK sell, oke, ketika dia terbentuk CSAK sell, ini akan ada re-entry sell di H4. Sama nggak seperti di time frame daily? Di sini membuat arah kukuh sell, H4 membentuk momentum sell. Re-entry ini akan terbatal. Kenapa? Karena sinyal dan setup sedang berlaku di time frame daily. Ya, sekarang kita lihat pada time frame H4. Di H4 ada CSAK sell akan membuat re-entry sell. Maka re-entry sell momentum di H1 akan terbatal. Nah, ini ya, momentum sell yang ini re-entry sell yang ini akan terbatal sebentar.
yang ini. Kenapa? Karena ini adalah sinyal dan setup sedang berlaku pada H4. Jadi akan MA5, MA10 pada H4 adalah top BB pada H1. Lebih keren, ada MA50. Nah, ini kan MA50. Jadi keren. Nah, setelah kita entry sell di sini, kita validkan lagi apabila terjadi ekstrim di time frame H1. Untuk memvalidkan ekstrim, M15 akan berlaku ekstrim, TP wajib atau MHP atau double ekstrim atau triple ekstrim. Dan setelah kita sell di sini, dia tertahan di sini. Kenapa? Karena tidak dilanjutkan dengan momentum sell sehingga market akan berpatah balik. Nah, ini kan kita re-entry sell yang pullback, yang bukan trending. Ya, karena kenapa kita bahas? Karena ini sering terjadi kepada kita. Ya, biasanya kalau kita ambil yang pullback, yang bukan follow trend, kita hold lama-lama ya memang akan terkena. Dan sekarang kita akan bahas yang follow trend. Oke, sekarang kita balik ke H4. Oke, di sini kita lihat ada candle arah kukuh buy pada daily. Sekarang kita lihat akan ada momentum buy pada H4. Nah, kadang-kadang setelah candle arah kukuh dan belum membuat re-entry sell, re-entry buy di daily, di H4 akan buat re-entry buy. Kadang-kadang ya. Nah, apakah bisa kita ambil re-entry buy di H4 ini? Bisa, teman-teman. Tapi kalau kita buy di re-entry buy H4, kita harus tahu bahwa di re-entry buy H4 ini bukanlah sinyal dan setup berlaku pada time frame daily. Artinya di re-entry H4 ini candle lanjutan daripada daily, bukan berada di zone re-entry pada daily. Re-entry pada daily adalah MA5, MA10. MA5, MA10 pada daily adalah low BB di H4. Oke, dan cara memvalidkan re-entry pada daily adalah momentum buy pada H1. Sekarang kita lihat ada nggak momentum buy pada H1? Ada. Kita lihat. Ada momentum buy yang ini. Nah, momentum buy. Kita masuk re-entry buy H1, mampuslah kita. Kenapa? Karena sinyal momentum di H1 adalah arah kukuh buy di H4. Nah, yang ini. Sebentar. Nah, ini. Arah kukuh re-entry yang ini. Oke, sekarang kita lihat pada H1. Ini besarkan ya, biar lebih jelas. Nah, di sini ada momentum buy. Sekarang lihat pada H4. Ada arah kukuh buy. Maka kalau arah kukuh buy, dia akan pergi kepada re-entry buy. Di H1 akan ke low BB. Min, ini ada momentum. Ini ada momentum sell, Min. Dimatikan. Momentum buy dimatikan oleh momentum sell. Tapi kita lihat daily-nya dalam keadaan apa? Dia masih dalam keadaan re-entry. Re-entry daily di sini. Re-entry daily di sini. Tapi kita masuk di sini. Ya, itu lebih selamat. Oke, sekarang biar lebih clear Mimin tunjukkan satu lagi ya. Oke, sebentar teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada re-entry sell. Ada re-entry sell. Apa beda re-entry sell ini dengan yang ini?
Yang ini dia terlajak sampai membuat reject mid BB dan MA50. Sedangkan yang ini dia tertahan di MA5, MA10. Sekarang kita lihat pada H4. Time frame kedua kita adalah H4. Nah, apa perbedaannya? Dan kira-kira sebab apa dia yang ini cuma sampai di MA50, yang ini sampai ke atas? Oke, lari. Apa perbedaannya? Kita lihat kepada H1. Nah, ini yang terlajak, ini yang pertama. Oke, yang memvalidkan re-entry sell adalah momentum sell di H1. Kita lihat pada H1 kan membuat tidak ada momentum yang begitu clear, dia sideways. Tapi di sini ada satu candle yang break MA50 dan ke bawah dia membuat MAP. Dia naik kembali. Ya, di sini baru ada arah yang baru. Dan di area ini baru ada momentum di entry. H4 apa yang berlaku? Ada arah awal, naik membuat entry, arah kukuh baru ada ini. Oke, sekarang yang kedua, kenapa dia sampai ke atas? Karena dia membuat momentum buy. Momentum buy akan membawa ke top BB H4. Ya, setelah itu akan buat ekstrim, ya kan? Tipe wajib, MAP, baru dia lanjutkan tren kembali. Oke, itu dia dulu. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti peranan antara satu time frame MA5, MA10 ke time frame kedua dan ketiga ya. Oke, agar durasi tidak terlalu panjang, Mimin sampai di sini dulu video kita. Mimin mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Mimin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.